Salam. Majelis Jemaat Tali Tekumi Pasir Panjang menyambut dan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota Jemaat Tali Tekumi Pasir Panjang dan jemaat tamu yang hadir di rumah Tuhan dan mengambil bagian dalam kebaktian Jumat Agung pagi ini. Bagi jemaat yang membawa alat komunikasi handphone, agar dinonaktifkan atau sedapat mungkin tidak menggunakannya selama kebaktian berlangsung. Disampaikan kepada warga jemaat yang menghadiri kebaktian Jumat Agung pagi ini bahwa dalam liturgi kebaktian, bagian pasal persembahan disatukan dengan doa syafaat. Kolektan tidak memungut persembahan sebagaimana biasanya, tetapi mengarahkan jemaat untuk menyerahkan persembahan pada saat memasuki ruang kebaktian dan menghitungnya usai kebaktian ini. Kotak persembahan disediakan di depan pintu masuk ruang kebaktian. Jemaat yang menyerahkan persembahan langsung memasukkan pada kotak persembahan saat memasuki ruang kebaktian. Kebaktian Jumat Agung pagi ini dilayani oleh Pendeta Venti Elnale Sutrisno STH, didampingi liturgos rayon 16, 17, dan 18. Mengawali kebaktian Jumat Agung pagi ini, marilah kita masuk dalam saat teduh jemaat. Persiapan. Selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung dengan mengingat kematian Tuhan Yesus Kristus di salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kematian Kristus untuk penyembuhan dan pemulihan kita. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, keselamatan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya dan menjadi saksinya. Saudara-saudari, jika kita berada di sekitar salib dan melihat Yesus disalibkan, apa yang akan kita lakukan? Jalan salib adalah jalan pendamaian.
Dengan memandang salib, kita memandang Dia yang mengorbankan diri bagi dunia. Salib Yesus mengingatkan kita akan jalan derita Yesus bagi pendamaian dunia. Panggilan beribadah. Semalam Tuhan Yesus bergumul dengan derita yang harus ditanggung sampai keringatnya menjadi darah. Penangkapannya bagai seorang perampok dan pengadilan yang tidak adil terhadap dirinya menambah derita insani Sang Mesias. Dengan kelelahan hati, jiwa dan raga, Tuhan Yesus memanggul salib dalam olok-olokan, hinaan dan celaan, menempuh via dolorosa. Tuhan Yesus menjalani semuanya tanpa keluh dan protes sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Dengan langkah tertatih, Tuhan Yesus sampai di puncak Golgota. Jubah hinaannya dilucuti, dan dalam ketelanjangan Dia dipaku pada salib yang dipikulnya. Sebagai ganti jubah yang dilucuti, Ia dipasangkan mahkota duri dengan julukan penghinaan, Indri. Dalam penghinaan itu, Tuhan Yesus berada antara langit dan bumi, sebagai jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Tuhan Yesus akhirnya disalib dan mati. Kutuk Allah yang seharusnya ditanggung oleh manusia ditimpahkan kepadanya. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab? Tidak ada seorang pun yang mau berkata dengan jujur. Tidak ada lagi tanggung jawab. Tidak ada lagi jiwa besar. Yang ada hanyalah kebohongan dan kepalsuan demi untuk kepentingan diri sendiri. Para murid lari meninggalkannya. Yesus sendiri menanggung siksa, menderita sampai mati demi keselamatan kita. Dalam perenungan yang mendalam, luka hati ini tergores dengan situasi dunia yang mencekam akibat COVID-19. Banyak hati yang terluka, banyak nyawa yang terenggut, banyak keluarga yang menangis, seolah-olah dibuat tak berdaya dan terluka. Tubuh ini tertikam oleh pedihnya penderitaan ini. Darah ini tercurah. Teriakan Golgota itu terngiang di telinga bersama mereka yang terpapar. Suara berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan kami? Oh Tuhanku, pandanglah umat-Mu. Tolonglah kami, pulihkanlah keadaan kami." Jemaat silakan berdiri dan kita bernyanyi bersama dalam NKB nomor 83 ayat 1. Lambang kutuk dosa
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai juga. Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini merayakan Jumat Agung, terambil dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-46 demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Jemaat Tuhan terkasih, marilah kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita bisa mengungkapkan pengakuan pribadi. Dan selanjutnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung, kami semua datang bersujud di bawah kaki salib-Mu, sambil mengakui semua salah dan dosa kami, baik terhadap keluarga, gereja, sesama, lingkungan, terlebih terhadap Tuhan. Kami berdosa karena mengabaikan firman, perintah dan ketetapan-Mu, serta menjauhi persekutuan dengan-Mu. Kami bersikap angkuh dan sombong. Kami lebih menuruti pikiran dan keinginan hati kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Yesus. Dalam kasih-Mu kami mohon, pulihkanlah keadaan kami, ya Yesus. Karena hanya Engkau yang dapat menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami. Dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Setiap kita yang telah bertobat dan mengaku dosa dengan tulus ikhlas, dengarlah berita anugerah seperti tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8-9 yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Allah.
Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji, puji namanya. Puji, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Papa Mama, saudara-saudara terkasih, sebelum kita melanjutkan liturgi, saya kembali menghimbau kepada jemaat Tuhan yang tidak mengenakan masker secara sempurna, bisa menaikkan maskernya. Oleh karena Papa Mama duduk cukup berdekatan, ya, sehingga pasti akan membuat tidak nyaman sesama jemaat yang ada di sekitar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah pikiran dan hati kami, agar melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan, kami dapat memahami dan melaksanakannya dalam hidup dan pelayanan kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayat yang ke-49. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya.
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Papa, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merayakan Jumat Agung, sebenarnya kita sedang merayakan peristiwa cinta. Cinta buat kita umat manusia. Kita mengamini kekuatan cinta Tuhan Yesus kepada kita. Jalan salib membuktikan bahwa Tuhan mau melakukan apa saja agar manusia bebas dari derita maut. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa kita sungguh dicintai oleh Tuhan. Dan cintanya melebihi cinta seorang kekasih, melebihi cinta suami atau istri kita, melebihi cinta anak-anak, saudara bersaudara terhadap diri kita. Kalau cinta seorang kekasih, suami, istri, anak terhadap orang tua terhadap anak kepada kita, begitu membuat kita merasa bahagia dan sukacita karena dicintai. Apalagi cinta Tuhan bagi kita. Jika kita dapat begitu bangga karena kita memiliki semua yang kita inginkan di dunia ini, seharusnya kita lebih bangga, lebih percaya diri saat kita ketahui bersama bahwa diri kita begitu dicintai oleh Allah Bapa, pemilik hidup ini. Dari kesaksian firman Tuhan tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, peristiwa ini bukanlah sesuatu yang terjadinya tiba-tiba, bukan peristiwa yang tidak direncanakan, bukan peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi jalan sengsara dan kematian adalah peristiwa yang memang menjadi pilihan Tuhan Yesus demi cintanya kepada kita manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus begitu konsisten dengan pilihannya. Konsisten untuk taat kepada Bapa dan konsisten untuk melaksanakan misinya. Ia tidak lari dari penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus menyongsongnya. Tuhan Yesus merangkul penderitaan itu. Bahkan sampai kematian, sekalipun begitu getir dan pahit apa yang harus ia alami. Hanya untuk papa, mama, saudara-saudara dan saya, untuk dunia ini, untuk seluruh manusia. Kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang nyata. Bukan mimpi, bukan dongeng, bukan hanya sebatas ide, bukan sebuah drama, tetapi sebuah fakta yang terjadi dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Dan ketika Tuhan mengatakan sudah selesai, itu membuktikan bahwa Ia telah melakukan semuanya secara sempurna. Ketika Tuhan berkata sudah selesai,
sebenarnya ini sebuah ungkapan kebahagiaan. Bukan ungkapan bilang, ya sudah terbebas jadi habis. Tidak. Ungkapan ini adalah ungkapan kebahagiaan, ungkapan kepuasan. Karena Tuhan Yesus sudah melaksanakan seluruh tugasnya. Dari penderitaan sampai kepada kematian. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dan tidak ada yang lebih indah selain bisa menuntaskan apa yang telah menjadi misinya. Papa, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam kita merayakan Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus saat ini, kematian Kristus menginspirasi bagi kita beberapa hal. Di bawah tema kematian Kristus untuk penyembuhan dan pemulihan. Hal yang pertama, jemaat Tuhan terkasih, pada ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jemaat Tuhan, bayangkan dalam berbagai gejolak yang Tuhan Yesus rasakan, ketika dia harus disiksa, dihina, dianiaya, bahkan disalibkan sebagaimana penjahat, Tuhan Yesus mengungkapkan apa yang harus ia sampaikan kepada Bapa. Bukan ungkapan kepedihan, bukan kata-kata penghakiman, bukan amarah, bukan sakit hati, bukan penghinaan kepada mereka yang telah menyiksanya dan menyalibkannya bersama para penjahat, tetapi sebuah permohonan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Papa, Mama, saudara-saudara membaca bagian perkataan Tuhan Yesus ini dan menyelami makna terdalam di balik perkataan ini, maka kita akan menemukan bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak hanya memohon pengampunan. Tuhan Yesus tidak hanya minta pengampunan dari Allah Bapa kepada kita manusia, tetapi ada sebuah pembelaan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Permohonan pengampunan juga sebuah pembelaan. Di sini Tuhan Yesus mau menempatkan kita manusia sebagai pihak yang benar-benar membutuhkan pengasihan Allah Bapa. Sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, karena Tuhan Yesus telah membayar lunas semuanya lewat penderitaan yang telah ia alami, juga kematiannya. Minta pengampunan dan kita dibela lagi, hanya untuk sebuah kemuliaan hidup umat Allah. Di sini kita belajar bahwa kuasa pengampunan akan membebaskan orang yang diampuni dan juga mereka yang mengampuni. Kita telah mengalami pengampunan yang sempurna dari Tuhan Yesus dan juga mengalami pemulihan relasi dengan Allah Bapa. Karena itu hendaklah kita pun saling mengampuni seorang akan yang lain. Jemaat Tuhan terkasih, pengampunan itu tidak sama dengan melupakan. Orang bisa melupakan tanpa mengampuni. Karena itu pengampunan tidak sama dengan melupakan. Tetapi pengampunan lebih daripada itu. Pengampunan adalah di mana kita mau melepaskan semua amarah, melepaskan semua dendam, kebencian, dan sakit hati, serta memberikan kasih yang tulus kepada mereka yang telah menyakiti kita. Kalau kita belum bisa mengampuni mereka yang menyakiti kita, maka sebenarnya kita tidak menghargai karya pengampunan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Belajarlah, lakukanlah hal pengampunan seorang akan yang lain. Hal yang kedua, Papa, Mama, saudara-saudara terkasih, ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Lalu ia berkata, Yesus, ini kata-kata penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus.
Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Pertobatan hanya dapat terjadi dalam rentang waktu hidup yang kita jalani. Orang yang sudah mati, dia tidak mungkin bisa bertobat. Hanya orang-orang yang masih hidup yang bisa memakai kesempatan ini untuk bertobat. Karena itu pakailah waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya, karena waktu hidup kita ini terbatas. Jangan buang-buang waktu untuk mari bertobat. 2 orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus membuat pilihan sikap yang berbeda menjelang kematian mereka. Yang menarik, seorang penjahat, dia menyadari diri sebagai pendosa. Dia sadar bahwa dia berdosa. Dia sadar bahwa dia harus menerima hukuman seperti ini. Dia sadar bahwa dia tidak layak untuk dibebaskan. Tetapi dia tidak mau berdiam diri. Dia memakai kesempatan untuk menyerahkan diri dalam kuasa Tuhan. Sebelum dia mati, dia tahu bahwa ini waktu kematiannya sudah dekat. Dia tidak mau sia-siakan kesempatan itu untuk menyadari dirinya sebagai seorang pendosa yang tidak layak dan dia pantas dihukum dan disalibkan. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia menyerahkan diri, penjahat ini menyerahkan diri dalam kuasa Tuhan. Yang menarik, Papa Mama Saudara-saudara terkasih, dia membuat sebuah permohonan. Ia meminta kepada Tuhan sebuah permintaan yang tidak terlalu besar untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Karena ia sadar bahwa dirinya tidak layak. Dan dia hanya minta Tuhan Yesus untuk mengingatnya. Mengingat dia ketika Tuhan datang sebagai raja. Minta diingat. Permintaan yang sederhana. Tetapi permintaan yang sederhana ini dibangun atas keyakinan yang benar tentang kuasa Tuhan. Dia percaya bahwa yang tersalib bersama-sama dengannya adalah Tuhan, Raja Penyelamat. Tuhan merespon permintaan penjahat ini. Tuhan tidak hanya mengingatnya saja, tetapi Tuhan memberi pengampunan kepadanya dan memberikan tempat bersamanya dalam kemuliaannya, dalam Firdaus. Papa Mama Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang beriman, maka setiap kita yang dengan tulus menyadari akan segala dosa kita dan dengan jujur menyatakannya di hadapan Tuhan dan mau bertobat serta memohon belas kasihan dari Tuhan, maka Tuhan tidak hanya mengingat kita, tetapi Tuhan mengampuni kita dan memberikan kehidupan yang indah dalam kemuliaannya. Sekali lagi, jangan pernah sia-siakan kesempatan hidup, waktu hidup yang Tuhan anugerahkan dengan hidup baru dalam pertobatan. Hal yang ketiga, Papa Mama Saudara-saudara terkasih, pada ayat yang ke-46 Tuhan Yesus berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di sini mau mengajarkan kepada kita semua sebagaimana tema bahwa kematian Kristus adalah tanda solidaritas serta pengorbanan Allah. Tanda keberpihakan Allah bagi pemulihan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian maka gereja yang merayakan Jumat Agung, gereja yang memperingati Jumat Agung adalah gereja yang harus mampu menyatakan keberpihakannya kepada sesamanya. Solidaritasnya kepada dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan yang semakin hari semakin kompleks, semakin hari semakin sulit terselesaikan. Dan kita gereja
sedang diutus di dalam dunia yang seperti ini. Kalau kuasa kematian Kristus menyembuhkan dan memulihkan dunia serta Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, maka kehadiran kita pun seharusnya dapat memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita dipulihkan untuk memulihkan, kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Biarlah dunia di mana kita tinggal, tempat di mana kita ada, dapat menjadi hunian yang indah untuk kita bersama-sama hidup, berkarya, dan memuliakan Tuhan. Kita dikaruniakan Tuhan itu 3 mata. 2 mata fisik yang di wajah kita, tetapi ada 1 mata lagi, yaitu mata hati. Dan ketiga mata ini punya tugas yang sama, untuk bisa melihat dan merasakan. Jangan hanya bisa melihat tanpa merasakan. Harus bisa melihat dan merasakan serta memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk turut memulihkan kehidupan ini. Agar hidup yang kita jalani dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita bersyukur kita adalah umat yang telah ditebus. Sebagai wujud syukur kita memakai kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat merayakan, selamat memperingati Hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, saya jemput berdiri, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita berteduh diri. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat kami bersama-sama sebagai umat Tuhan di seluruh dunia merayakan
dan memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya di dalamnya kami sedang memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Sungguh, Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang telah mempersembahkan diri-Mu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, menanggung derita sengsara, mati tersalib untuk menebus dosa kami manusia. Kami bersyukur oleh karena kami menjadi umat yang mengimani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat menjadi umat yang hidup taat dan setia kepada Tuhan, memakai kehidupan kami ini dengan bertanggung jawab, menjadi alat Tuhan yang baik untuk bersaksi di tengah-tengah dunia tentang kasih, kuasa, dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami umat manusia. Di tengah-tengah rasa syukur kami ini juga, kami sadar bahwa kehidupan yang kami jalani ini tidaklah mudah, dipenuhi dengan berbagai persoalan. Dunia sedang bergumul dengan pandemi COVID, juga sedang bergumul dengan berbagai tindakan-tindakan kekerasan, teror, bom, dan lain sebagainya. Terjadi kesulitan-kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan masih begitu banyak lagi persoalan-persoalan hidup di mana Tuhan menempatkan kami di dalam dunia ini dan mengutus kami sebagai umat-Mu untuk berkarya di dalamnya. Kami mohon ya Bapa, bentuk kami seturut kehendak-Mu, urapi kami dengan kuasa-Mu, agar ketika kami hadir di dalam dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami mampu menjadi umat yang bisa memancarkan terang Kristus, yang turut menyembuhkan, turut memulihkan dunia ini, sebagaimana yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sadar belum sempurna dalam banyak hal apa yang kami lakukan, tetapi kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan menyempurnakannya. Kami berdoa buat persembahan syukur yang telah kami persembahkan dalam ibadah ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberkatinya, serta Tuhan selalu mengingatkan kami semua sebagai umat-Mu, agar kami mau mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam tuntunan hikmat-Mu, kami dapat memanfaatkan setiap persembahan syukur itu untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk berbagai karya, pekerjaan, berbagai jawaban Tuhan atas segala harapan-harapan kami. Dan wujud syukur kami mau melakukan berbagai hal yang baik dalam hidup ini. Kami juga bergumul dengan jemaat Tuhan yang berduka cita. Kami mendoakan keluarga Lena Aplugi atas meninggalnya Mama Sarah Lena, yang sebentar nanti akan dimakamkan dalam kebaktian pemakaman. Kami juga mendoakan keluarga Benu Boak Lapiweni atas meninggalnya Bapak Matias Boak di Niki-Niki. Semua yang berduka kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan beri penghiburan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit. Kami percaya bahwa
darah Tuhan Yesus berkuasa memulihkan semua yang bergumul dengan sakit. Mendoakan Mama Nikelau Berek, Mama Boni Karsono, Mama Sarce Veo Anin, Mama Marta Beli Lahalo, Mama Karvani yang akan menjalani operasi dalam minggu ini, Mama Ina Damalero dalam masa pemulihan, Oma Munek, Oma Selvina Detan Pulanga, Oma Sarah Oe Matan, Opa Arkilaus Nggelan, Bapak Saul Bang, Opa Isak Latunusa yang baru selesai operasi dan dalam masa pemulihan, Bapak Edin Dun, Bapak Martinus Masai, Bapak Amos Lukmetiabla, Bapak Lazarus Neslaka, Bapak Yakob Hinaoli, Bapak Soleman Detan, Bapak Alfon Siki, Bapak Umar Mainatu, Saudara Jason Lapiweni, Saudara Chandra Ledo, Saudara Andriga, Nona Irnawati Maraben, Mama Leoni Rafael, semua yang sedang bergumul dengan sakit, baik yang ada di rumah sakit, di rumah ataupun yang hadir dalam kebaktian saat ini, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa, semua pergumulan-pergumulan kehidupan kami untuk hidup ke depan, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami, tugas pekerjaan kami, pendidikan kami, berbagai karya-karya kami. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami menyerahkan seluruh jalannya perayaan Hari Raya Gerejawi sepanjang masa-masa di minggu ini, baik itu Jumat Agung, perjamuan kudus sore nanti, perayaan Paskah, syukur Paskah dan baptisan, dan semua yang kami lakukan sebagai wujud rasa syukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai semuanya dapat berjalan dengan baik. Pihak keamanan yang mengatur jalannya keamanan pada saat kami berbakti, Tuhan memberkati. Semua hamba-hamba Tuhan dalam tanggung jawab peran masing-masing, Tuhan memberkati. Sempurnakanlah setiap pelayanan yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami percaya kuasa Tuhan memulihkan dunia ini. Kami punya banyak doa pribadi di saat kami memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan doa-doa pribadi ini kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menjawab seturut kehendak-Mu. Ini doa kami ya Bapa, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengikuti warta jemaat. Mohon perhatian untuk pembacaan warta jemaat Jumat 2 April 2021. A. Pengumuman kebaktian perjamuan kudus masa raya Paskah dilaksanakan pada hari ini Jumat 2 April 2021 yang diatur sebagai berikut. Kebaktian pertama jam 15 WITA dilayani Pendeta Vente Elnales Trisno STH didampingi liturgos tim A, dihadiri jemaat rayon 10 sampai dengan 18. Kebaktian kedua jam 17 WITA dilayani Pendeta Stefanus Makunimau STH didampingi liturgos tim B, dihadiri jemaat rayon 1 sampai dengan 9. Kebaktian Hari Raya Paskah dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 dilayani oleh Pendeta Stefanus Makunimau STH dan diatur sebagai berikut. Kebaktian pertama jam 06 WITA jemaat rayon 1 sampai dengan 6 dengan liturgos rayon 5 dan 6. Kebaktian kedua jam 08 WITA jemaat rayon 7 sampai 12 dengan liturgos rayon 1 dan 2. Kebaktian ketiga jam 16 WITA jemaat rayon 13 sampai dengan 18 dengan liturgos rayon 3 dan 4. Kebaktian syukur Paskah dan pelayanan baptisan kudus dilaksanakan pada hari Senin 5 April 2021 jam 07 WITA dilayani oleh Pendeta Vente Elnales Trisno STH didampingi liturgos majelis jemaat rayon 7 dan 8.
Pengembalaan baptisan kudus dilaksanakan pada hari Sabtu 3 April 2021 jam 10 WITA. Diharapkan orang tua dan saksi peserta baptisan memperhatikan jadwal pelayanan dan mengikuti secara baik. Majelis Jemaat menerima mahasiswa PKL Politeknik Negeri Kupang atas nama Junia C.P. Maifa, mahasiswa semester 6 jenjang Prodi Teknik Komputer dan Jaringan untuk melaksanakan praktek lapangan terhitung sejak 29 Maret 2021 sampai 29 Mei 2021. Berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Sarah Leni Lena Aplugi, Jemaat Rayon 12 pada hari Rabu 31 Maret 2021 di Kupang dalam usia 49 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 2 April 2021 jam 10 WITA. Ibadah dilayani oleh Pendeta Stefanus Makuunimau STH. 2. Bapak Matias Bowak, kakak kandung dari Penatua JM Lapiweni Benu pada tanggal 1 April 2021 di Niki-Niki dalam usia 71 tahun. Berita pemakaman menyusul. Jumlah anggota jemaat yang menghadiri kebaktian Jumat Agung pagi ini, majelis jemaat berjumlah 27 orang, terdiri dari laki-laki 10 orang, perempuan 17 orang. Jemaat berjumlah 162, laki-laki 70 orang, perempuan 92 orang. Total berjumlah 189 orang, laki-laki 80, perempuan 109. C. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pihak keamanan yang telah membantu pengamanan gereja dan lingkungan sekitar selama kebaktian Jumat Agung berlangsung. Tim COVID-19 Jemaat Tali Tekuan Pasir Panjang yang telah bertugas. Prokantor yang telah melaksanakan tugasnya. Kepada Bapak Ibu Jemaat Tali Tekuan Pasir Panjang dan jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam kebaktian Jumat Agung pagi ini. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Saya menjemput jemaat Tuhan berdiri. Saudara-saudaraku terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ingatlah nats Alkitab yang terambil dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus datang kedua.
Jemaat Tuhan terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Papa Mama, saudara-saudara terkasih, Shalom. Selamat merayakan Jumat Agung. Saya jemput berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan mengakhiri kebaktian saat ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai